Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para instruktur dari pelatihan data science ini. Kami dari kelas UGM 02 terdiri dari saya sendiri, Erisya Raswir, kemudian ada Ibu Fitriatul Komariah dan Galisa Urfa. Pada project kami di data science ini kami menggunakan data RSSI atau Ratio Signal Strength, di mana kami melakukan task estimasi untuk function indoor positioning system dengan algoritma machine learning yang kami gunakan adalah K-nearest neighbor. Ini adalah struktur dari laporan akhir kami yang menjelaskan mulai dari data-data kami, identifikasi masalah, analisis statistik, segala macam, hingga kami membangun model untuk testing dan training dan testing pada data RSSI. Sebelumnya akan dijelaskan sedikit mengenai data RSSI yang kami gunakan. Data RSSI atau Reserve Signal Strength ini kami peroleh dari crawling data sinyal dari gedung tempat saya mengajar, Universitas Dinamika Bangsa Jambi, dari 4 lantai yang terdapat 18 titik akses point. Ada lantai 1, 2, 3, dan 4 data akses point. Kemudian target yang kami gunakan adalah posisi XY. Untuk ketinggian kami menggunakan simpanan target dengan nilai Z. Adapun task indoor positioning system ini adalah suatu penerapan teknologi yang bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan RSSI untuk mengetahui posisi suatu objek pada dalam ruangan tertentu. Bisa dikatakan indoor positioning system ini adalah dualnya dari penginderaan jarak jauh. Baik, selanjutnya masalah yang kami rumuskan pada proyek kami adalah bagaimana mengestimasi posisi objek yang terhubung pada WiFi dengan data dari suatu akses point dalam suatu ruangan. Kemudian posisi objek ini sangat menentukan kelancaran dari akses WiFi ini. Ini adalah asumsi kebutuhan dan limitasi dari proyek kami, yakni adalah yang pertama data kami, data RSSI, kemudian berbagai macam tools. Untuk perekaman crawling data kami menggunakan software FishTumbler. Ini pengambilan data tentunya sudah selesai. Seluruh tipe data dari 18 variabel kami itu adalah numerik. Dan targetnya juga numerik. Kemudian untuk pengolahannya kami menggunakan Google Colabs untuk pengolahan data science-nya. Tujuan proyeknya seperti yang tadi telah dijelaskan, pertama untuk mengetahui posisi suatu objek WiFi dalam ruangan, kemudian untuk mendapatkan nilai akurasi pada objek. Kemudian measurable outcomes-nya kami menggunakan mean square error, akurasi persentase, standar deviasi, dan mean absolute error. Secara umum perspektifnya bahwa proyek kami ini sebenarnya bisa diterapkan regresi, klasifikasi, clustering, rekomendasi, estimasi, klasifikasi, tapi kami melakukan estimasi di sini. Kemudian kami juga ada melakukan pendekatan data cleansing, data preparation, normalisasi data, transformasi data untuk pre-processing. Kemudian untuk estimasinya sendiri kami menggunakan K-nearest neighbor, di mana pemilihan algoritma ini yang pertama adalah karena ini merupakan algoritma yang cukup populer, yang cukup bisa digunakan untuk estimasi klasifikasi, dan dikarenakan metode kami ini data kami ini tipe datanya full variable numerik, maka algoritma yang mengolah data numerik itu yang kami ketahui adalah K-nearest neighbor. Walaupun sebenarnya dengan target X, Y, Z artinya kami mempunyai multi target, seharusnya kami menggunakan KNN yang menangani multi target. Tapi di sini kami menggunakan KNN yang konvensional dahulu untuk melakukan pengujian bagaimana hasil estimasi dari indoor positioning object yang kami lakukan ini. Untuk data telah kami jelaskan, itu datanya adalah real data mentah, semua datanya tipenya numerik, ada 18 akses
18 access point sebagai variable dependent, kemudian yang akan menentukan posisi target X, Y, Z. X, Y adalah posisi lokasi titik suatu objek dalam ruang, dan Z adalah ketinggian di gedung mana. Kemudian secara umum data ini digunakan adalah sebagai indikator mengukur kekuatan sinyal yang diterima oleh sebuah perangkat wireless. Nah, kemudian data ini bisa mengalami noise dan gangguan karena adanya pengaruh dari fading dan shadowing dalam crawling datanya. Kemudian dalam telekomunikasi sebenarnya data indikator RSSI ini itu merupakan pengukuran daya yang ada dalam sinyal radio yang diterima. Secara umum sinyal ini tentunya tidak bisa dilihat oleh user perangkat penerima. Nah, capaian dari penggunaan data ini dalam task data science yang kami terapkan adalah untuk estimasi posisi objek dengan menggunakan machine learning berbagai macam ya sebenarnya, SVM, JST, dan KNN, serta DNN. Tapi di sini kami akan terapkan pada Canary Snackboard tadi. Untuk deteksi posisinya bisa digunakan dengan algoritma regresi linear. Nah, berikut adalah statistik analisa dari data yang kami gunakan. Yang pertama ada min max, itu bisa dilihat nanti di dalam datanya ada di beberapa tugas-tugas sebelumnya kami upload tentang analisis statistik. Kemudian ada average, ada juga standar deviasinya. Untuk visualisasinya kami sebelum melakukan visualisasi tentu melakukan penghapusan duplikat dulu untuk menampilkan tipe data RSI kolom. Kemudian kami melakukan korelasi antar data pada RSSI, di mana nilai korelasinya jika hasil dari korelasi pada setiap variabel ya akses point 1 hingga 18 itu jika angkanya semakin dekat ke 1 atau min 1 artinya korelasi antar atribut semakin baik. Itu bisa dilihat di sini visualisasi data. Di sini. Nah, di sini kami melakukan korelasi antara variabel dependen dan independen. Kalau dilihat nilainya masih agak jauh dari, ada yang nilainya 1 tetap ada, tapi rata-rata nilainya jauh dari angka 1 ataupun min 1. Jadi artinya korelasinya tidak terlalu baik. Mungkin ini bisa dianggap karena kami mengambil data yang mentah dan belum diuji kehandalan datanya. Kemudian selanjutnya kami mengambil nilai kolom berdasarkan indeks seperti yang dilakukan pada ini. Selanjutnya kami melakukan visualisasi untuk korelasi yang telah kami dapatkan tadi, ada menggunakan visualisasi heat map. Kemudian kami juga mengambil nilai-nilai variabel independen dari 18 variabel terhadap setiap target, ada terhadap target Y, target X, dan target Z. Kemudian dari nilai korelasi antara variabel independen dan dependen tersebut kami lakukan lagi visualisasi. Selanjutnya adalah kami ini melakukan analisis statistik dari data RSSI-nya. Ada kami analisis count, means, standar deviasi, kemudian kuartal 5%, 50%, 75%, dan nilai max. Itu adalah tugas yang lalu. Kemudian kami menampilkan visualisasi histogram dari semua variabel data RSSI-nya, dari mana nama AP-nya itu adalah AP11 atau AP45 yang mana semuanya berjumlah sebanyak 18 kolom. Kemudian kami menampilkan visualisasi bar chart per variabelnya, jadi ada 18 bar chart yang harusnya tampil. Kemudian kami melakukan visualisasi pada
data variabel dari API ini menggunakan Redplot untuk melihat sebaran datanya. Selanjutnya ini adalah hasil normalisasi dari data yang telah kami lakukan. Nah, kami melakukan normalisasi data di sini. Sebelum melakukan normalisasi, sebelum melakukan fitur engineering ya, kita melakukan normalisasi, kita membersihkan duplikat data, melakukan cleaning data pada 21 variabel ya, 18 adalah independen dan tiganya adalah dependen. Kemudian kami mendefinisikan set fitur ya, fitur yang kami gunakan ya ini fitur yang kami gunakan itu adalah 18 kolom tadi yang bernama AP11, AP12, 13. Ini untuk satu lantai, artinya ada 3 akses point yang kami simpan datanya. Untuk lantai 2 AP21, 22, 23, 24, 25, 26 ada 6 akses point pada lantai 2. Ini adalah AP31, 32, 33, 34. Ini adalah akses point pada lantai 3 dan ini akses point pada lantai 4. Ini adalah posisi X, Y, Z untuk setiap data yang kami gunakan. Kemudian set fitur ini kami simpankan dalam format vektor juga. Selanjutnya karena tipe data kami ini adalah murni numerik tipenya dan dibaca sebagai string, maka kami melakukan transformasi data dengan pengubahan tipe menjadi float. Ini transformasi datanya. Sekarang datanya setelah disimpan sebagai proses pre-processing ya. Kemudian kami tentukan sebelum membangun model, kami definisikan lagi set data training dan data testing dari 4 lantai data RSSI yang kami peroleh ini ada 4178. Kami menggunakan library train test plate. Nah, ada 4178 data train dengan 22 variabel tadi ya, 18-nya adalah variabel yang bebas dan 3-nya adalah variabel yang bergantung tadi, yakni posisi X, Y, Z. Kemudian tesnya ada 1791 sebagai data yang ditesting dengan jumlah variabel dependen dan independen yang sama. Selanjutnya kami membangun model, melakukan estimasi posisi dengan menggunakan algoritma nearest neighbor regression. Di sini ini adalah sintak algoritma yang kami gunakan. Kami menggunakan algoritma nearest neighbor. Kemudian untuk measurementnya kami menggunakan error to score dan mean square error dan mean absolute error. Untuk prosesnya tentu saja kami melakukan normalisasi tadi pada data-data kami. Seperti yang dijelaskan, normalisasi datanya sama seperti tadi, tapi ini menggunakan function yang ada di library yang telah kami panggil. Kemudian kami ini untuk outputnya juga kami normalisasikan terpisah, yakni ada target X, Y, dan Z. Di mana dijelaskan di sini X itu adalah lebar bangunan atau lebar posisi tempat pengambilan data RSSI-nya, Y-nya untuk panjang ya. Kemudian ketinggiannya adalah Z. Kemudian dari outputnya itu kami panggil dataset kami, dataset CSV ini. Dataset kami ini ada di sini, kami panggil. Ini dataset kami CSV ini. Lalu dataset kami baca, kami simpan dalam data frame, lalu kami lakukan normalisasi output, kemudian kami melakukan pengesetan ini dengan function np random seed ini. Setelah itu selanjutnya kita fit regression model ya. Di sini kami melakukan modeling dari dataset RSSI kami menggunakan nearest neighbor. Nah, karena nearest neighbor ini adalah perhitungan
kesamaan nilai dari setiap data berdasarkan similarity antar tetangga data. Dari sebaran data kami ada menghitung similarity antar tetangganya itu satu yang menggunakan uniform, satu menggunakan distance. Jadi kami menggunakan dua pembobotan untuk penghitungan jarak antar tetangga pada algoritma Canary Snakeboard yang kami gunakan ini. Jadi kami membandingkan dua pembobotan penghitungan jarak antar tetangga ini, uniform dan distance. Disinilah kami membangun modelnya, KNN fit, kemudian melakukan model prediction-nya. Nah, kemudian ini adalah skornya, measurement-nya menggunakan R2 score dan mean square error. Lalu kami print. Ini beberapa ini kami nonaktifkan karena tampilannya sangat komplit untuk dianalisis. Jadi kami hanya mengaktifkan tampilan neighbor, weight dan score serta MSEE-nya dari setiap jenis pembobotan baik uniform dan distance pada KNN yang kami gunakan. Setelah di running, nah inilah hasilnya. Jadi ini untuk ini cukup panjang datanya. Ini untuk uniform. Nah, ini baru kami running satu uniform. Kami coba running kembali. Nah, ini cukup lama, menghabiskan waktu untuk proses menghasilkan nilai dari proses measurement dari estimasi posisi dengan menggunakan KNN ini ya. Satunya ini adalah MSE dan ini R2 score. Seperti itu. Jadi proses ini cukup memakan waktu. Dari keseluruhan yang kami lakukan, kami tampungkan hasilnya di laporan. Di laporan ini. Nah, ini hasilnya. Ini ada yang dengan tetangga pertama, tetangga kedua di setiap data. Itu kami hitungkan R2 score MSE-nya ini dengan pembuatan distance dan uniform. Inilah datanya. Kemudian kami analisis. Ini juga kami lakukan pada yang distance. Nah, kemudian kami analisis hasil dari yang kami analisis adalah measurement outputnya, R2 score-nya. Nah, ini bisa dilihat di gambar di atas, dilihat perbedaan stabilitas nilai evaluasi bersama peningkatan nilai K dari algoritma KNN yang kami gunakan dengan menggunakan distance ini yang jarak. Nah, angka berikutnya ditunjukkan pengujian ini dengan nilai K totalnya adalah 100 gitu. Kami mendefinisikan kedekatan tetangganya adalah dengan 100 tetangga terdekat pada setiap data. Nah, begitu juga untuk nilai mean square error-nya. Ini R2 score dan ini mean square error. Baik, inilah hasil dari modeling dari data yang kami lakukan. Ini juga masih running, tapi kami ada menjelaskan hasil analisis dari pembangunan modeling kami ini, tapi sudah diujikan dengan sampai ke tahap testing. Itu saja presentasi dari proyek tugas kelompok kami. Sebagai penutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami Eri Saraswir, Witriatul Komaria, dan Gelisa Ova mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh instruktur dan seluruh tim yang selama ini telah mengajar dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.